Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang mulia ini, Masjid Asy-Syakirin, dalam rangka melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah menuntut ilmu. Ibadah yang kata para ulama hukumnya adalah wajib setelah wajibnya sholat fardu. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Kemarin hadis tentang kisah dialog antara seorang tabi'in dengan gurunya yang merupakan seorang tabi'in. Ya, kita sambil membaca ayat mengulang kembali. Siapa? Sa'id bin Jubair itu adalah guru dari itu tabi'innya. Muridnya siapa? Muridnya Sa'id bin Jubair. Ya, Husain bin Abdurrahman. Ya. Nah, kita sudah sampai kepada dalil yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair dari gurunya, seorang sahabat. Siapa nama guru dari Sa'id bin Jubair? Sahabat Nabi yang bernama siapa? Buraidah, betul. Buraidah bin Al-Husayn, ya. Buraidah bin Al-Husayn. Siapa Al-Husayn ini? Yang jelas bukan cucunya, bukan ya. Ya. Jadi Buraidah itu adalah nama sahabat Nabi. Al-Husayn ini dia bukan sahabat Nabi. Ya, ayahnya Buraidah. Yang sahabat Nabi siapa? Buraidah. Buraidah bin Al-Husayn. Bukan Husain ya, Husain. Buraidah bin Husain, bukan Husain. Nah, Buraidah bin Husain bin Al-Harith Al-Aslami. Baik. Nah, kita sudah pada keterangan ya, di mana Rasulullah SAW ditampakkan pada beliau apa? Umat-umat terdahulu, ya kan? Ya. Disebutkan bahwa di sana ada umat yang jumlahnya begitu besar, ya, dan banyak
Lalu Nabi mengira itulah umatnya, ternyata umat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian lagi sawadun azim, ya kan, sejumlah ya orang yang juga banyaknya tidak ya kalah dengan apa namanya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kata malaikat itu adalah umatmu, dan dari sekian banyak orang yang diperlihatkan pada Nabi SAW, itu ada berapa orang yang surga tanpa azab? 70.000, bukan 70 juta. Ya, 70.000. Banyak apa sedikit? Hah? Sedikit kalau dibandingkan dari seluruh umat Rasulullah. Semenjak Rasulullah menjadi nabi yang beriman sampai hari kiamat, jadi cuma 70.000. Kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh, kata beliau, dalilun ala anna ahla tahqiq tauhid qalilun wa laysu bikathirin, menunjukkan bahwasanya mereka yang benar-benar ya memurnikan dan merealisasikan dalam kehidupannya sehari-hari, merealisasikan apa? Mempraktekkan, benar-benar menjewantahkan, ya, apalah lagi, mempraktekkan tauhid pada dirinya itu dengan sebenar-benarnya apa? Qalilun, jumlahnya sedikit, nggak banyak. Ya. Wa qad jaa fi ba'd riwayat, ada riwayat yang lain ya, inda Imam Ahmad wa ghairihi, dari Imam Ahmad, riwayat tersebut bersumber dari Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad, bi anna Allah jalla wa ala aqan nabiyya, bahwasanya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memkaruniakan kepada Nabi SAW ya, ma'kulli alfin minas sab'ina alfan, ya, bahwa dari setiap 1.000 ya, ma'kulli alfin minas sab'ina alfan, dari setiap 1.000-nya apa jemaah? Ya, sab'ina alfan, ada 70.000, ditambah lagi 70.000. Min kulli alf min sab'ina alf. Kita bacakan hadisnya ya. Kana Rabbi azza wa jalla, Rabbu Allah azza wa jalla, qad wa'adani, sungguh telah menjanjikan kepadaku, 70 alfan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ma kulli alfin 70 alfan, setiap 1.000-nya ditambah 70.000. Sudah kita hitung belum kemarin? Udah, jadi totalnya berapa? Nah, hitung lagi. Ya, pertama 70.000 simpan dulu ya. Nah, setiap 1.000 ya, 70.000 itu berapa kali 1.000? 70 kan, berarti ya 70.000 dikali 70 dikali 70 sama dengan 4.900.000 orang. Sudah, ditambah yang 70.000 sebelumnya, jadi berapa? 4.970.000 orang ya. Hitungannya paham kan ya? Awal mulanya ada hadis 70.000 orang saja. Nah, ada hadis yang lain ya, hadis yang lain dari Nabi juga, sebenarnya hadisnya sahih
apa? Dan setiap dia apa namanya mingkul alfin sab'una alfan. Setiap 1000-nya itu Allah tambah berapa? 70.000 gitu ya. Nah, berarti 1000-nya dapat berapa kali? 70 kan? 70 kali kan? Berarti 70 kali dikali apa? 70 dikali 70.000. Paham ya? Nah, jadi dapat 4.900.000. Nah, ditambah yang 70.000 lagi yang tadi hadis pertama. Jadi 4.970.000 orang. Ya. Kalau kata Syekh Shalih bin Abdullah Al-Syekh sini, fayakunul adad qarabah khamsati malayin min hadhihi ummah. Ya. Kata beliau hampir berapa? 5 juta orang. Ya kan 4.970.000 kan. Kurang 30.000 jadi 5 juta. Makanya kata beliau hampir 5 juta jumlahnya. Kalau ada yang punya uang 5 juta, ya kemudian zakatnya dihitung perak, maka sudah wajib zakat. Kalau dihitung nisabnya dengan nisab nilai perak ya. Kalau nilai emas 60 juta. Ya, ibu punya uang 60 juta nih. Ramadan kemarin punya uang 50 juta, sampai Ramadan berikutnya 50 juta, nggak berkurang. Maka ibu harus mengeluarkan zakat 2,5%. 2,5% dari 50 juta berapa? 2.500.000. 2,5%, bukan 25% ya, 2,5%, ya kan? Dikit bu, 2 juta masuk doang. Jadi kalau misalnya punya buat kue bolu nih, ya kan? Potong berapa? Potong 10, sudah. Nah, satu potongan itu dibagi 4. Bagi 4 bagi berapa? 2,5 gitu. Bagi berapa potongan? Polunya di dia 10, kemudian dan satunya itu dan satu potong polunya itu dipotong lagi, potong 4 lagi bu, potong 4 ya. Jadi itu yang dikasih. Kalau juga yang nggak mau keluarin itu kalau hitungannya hitungan nilai misalnya dengan nilai emas ya. Tapi kalau seandainya perak itu 5 juta. Ya, itu punya uang 5 juta kemarin Ramadan sampai Ramadan berikutnya nanti 5 juta akan berkurang. Ya kan? Atau malah mungkin jadi 10 juta, maka 10 juta 20% 10 jutanya itu dikeluarin zakat. Nah, itu kan ini ternyata nisab zakat itu hampir mirip dengan jumlah orang yang sudah dalam kisah apa ada ya hampir 5 juta. Subhanallah. Makanya kita perlu belajar tauhid supaya masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Itu tujuan kita belajar tauhid ya. Baik. Kita lanjutkan hadisnya. Tsumma nahadha fadakhala manzilahu. Lalu setelah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, di hadapan para sahabatnya, bahwa ada 70.000 orang sudah tampil terhadap dalam hadis ini ya, bukan dalam hadis yang lain. Maka Rasulullah pun masuk ke dalam rumah. Ya, dakhala manzilah, masuk ke dalam rumah beliau. Fa khadhan nasu fi ulaika. Ya. Fa khadhan nasu fi ulaika. Kata Syekh Shalih Fauzan, ay tabahatsal hadiruna واختلفوا في هؤلاء 70
bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah, maka para sahabat pun mereka, ya para sahabat yang hadir pada saat itu, mereka ikhtalafu, mereka berbeda pendapat, ya, tentang apa? Tentang siapa 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab tersebut. Bi ayyi amalin, mereka menerka-nerka, menebak-nebak kira-kira amalan apa ya, ya, yang menyebabkan orang-orang tersebut yang jumlah 70.000 tadi masuk surga tanpa hisab azab. Ada yang mengatakan apa? Ya, disebutkan dalam lanjutan hadis. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat ada yang mengatakan fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah SAW. Ya, bisa jadi 70.000 orang tersebut, ya, mereka adalah orang-orang yang sahibu Rasulullah SAW, sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Jumlah sahabat itu sudah lebih dari 70.000. Ya, bisa jadi, maka dia bilang kayaknya ini sahabat Rasulullah SAW semuanya cuma sudah sampai tetap ada. Tentunya jamaah, para sahabat nggak akan menyampaikan pendapat atau ucapan lisan mereka itu dari pendapat mereka pribadi, tapi berdasarkan, ya, pemahaman yang mereka pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Apa contohnya ayat Quran menunjukkan para sahabat masuk surga, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Dalilnya apa? Pernah catat nggak kemarin? Ini yang mendasari kita dalam memahami agama Islam itu harus dengan pemahaman sahabat, bukan pemahaman person orang, atau pemahaman kelompok atau pemahaman golongan tertentu. Islam itu dipahami dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Alasannya apa? Karena para sahabat sudah dijamin masuk surga. Adapun kelompok tertentu, person tertentu, ya tidak ada yang menjamin mereka masuk surga. Betul nggak? Ya. Nah, baik kita ikuti pemahaman Islam orang yang belum tentu masuk surga, kan gitu, ya kan? Kita ikuti aja pemahaman Islam yang pemahaman Islam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ingat di surah apa ayat berapa? Gampangnya surah At-Taubah ayat 100. Ya. Ada yang punya Quran atau aplikasi Al-Quran di handphonenya, buka surat Taubah ayat 100. Kita minta tolong dibacakan jadi biar ingat terus. Taubah ayat 100. Ya, silakan saya baca, Bu. Baik, silakan, Bu. Iya. Surat apa tadi? Ayatnya 100. Ya. Ibu kalau ujian menjawab pertanyaan, ya kan, benar semua, nilainya berapa? 100. Ya kan? Allah telah merekomendasikan, telah menilai sahabat nilainya 100. Ya, betul nggak? Radhiyallahu anhu, Allah ridho sama mereka. Ya. Jadi Allah sudah ridho dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Akidahnya Allah ridho sudah. Amaliyahnya para sahabat Allah sudah ridho. Betul tidak? Allah yang mengatakan itu siapa? Allah sendiri yang langsung mengatakan. Radhiyallahu anhu, Allah ridho sudah para sahabat Nabi semuanya. Ya. Kemudian apa? Wa a'adda lahum jannat, Allah janjikan, bahasanya a'adda, dijanjikan. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janji. Nah,
inilah yang dipahami oleh sahabat yang mengatakan kemungkinan 70.000 orang itu adalah para sahabat Nabi. Ya. Karena dia memahami bagaimana itu surat At-Taubah ayat 100. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menunjukkan para sahabat itu adalah orang-orang yang memang sudah layak lah. Termasuk orang yang dikatakan sudah betapa agak gitu ya. Baik. Kemudian kata sebagian sahabat yang lain mengatakan apa? Ibu ada nggak ininya hadisnya? Ada kan? Boleh saya minta tolong dibacain? Ya, jadi biar gantian. Biasanya mereka adalah tentu saja mereka itu orang yang dilahirkan dalam kelompok Islam. Ya, kalau Arabnya ada nggak? Oh nggak ada ya. Oh terjemahannya Bu ya. Oke. Baik, saya bacakan ayat Arabnya nanti boleh terjemahannya ya. Wa qala ba'dhum, dan sebagian lagi mengatakan, sebagian sahabat yang lain mengatakan fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Terjemahan tadi apa? Silakan. Mungkin saja mereka itu orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam. Ya. Sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ya, subhanallah. Jadi ada para sahabat yang berpendapat kemungkinan 70.000 orang itu adalah orang-orang yang mereka ketika dilahirkan dalam keadaan muslim sudah dan berada di lingkungan umat Islam sehingga keislamannya, ketauhidannya terjaga. Ketauhidannya apa? Terjaga. Ini yang menunjukkan ya pentingnya kita berada di lingkungan yang muslim muwahhid, muslim yang ahli tauhid. Ya. Berteman dengan penjual minyak wangi rugi nggak? Enggak, minimal kita kecipratan wanginya. Kalau nggak beli, kalau nggak dikasih minyak wangi, kita mencium wangi gitu. Kalau berteman dengan apa namanya tukang besi, ya tukang besi pasti urusannya apa? Asap, gitu kan ya. Nah, tukang apa? Tukang ya. Kalaupun nggak dikasih ikannya, kita sudah gitu. Jadi penting nggak lingkungan itu? Nah ini juga dipahami oleh sahabat seperti itu. Ya. Kemudian wadzakaru asya'a, dan sahabat yang lain ada yang menyebutkan ini itu dan lain sebagainya, gitu ya. Banyak. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumah. Tadi kan masuk ke rumah. Ya, ini Rasulullah SAW mungkin ada hajat perlu ke rumah dulu. Kemudian Rasulullah keluar ke rumah lagi. Kemudian bertemu dengan para sahabat lagi. Fa'akhbaruhu, maka Rasulullah pun ya menyampaikan siapa sih mereka itu. Rasulullah nggak nyebut nama, Rasulullah nggak nyebut kelompok, Rasulullah nggak menyebutkan etnis, Rasulullah nggak menyebutkan apa, ya person-person tertentu, nama-nama tertentu. Rasulullah hanya menyebutkan ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya siapa itu ibu? Humul ladina la yastarqun. Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Apa terjemahannya? Hah? Betul, orang yang nggak minta ruqyah. Jadi kalau kepingin termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, maka jangan minta ruqyah. Ibu pernah minta ruqyah nggak? Hah? Belum pernah. Iya. Minta ruqyah. Silakan. Nah ini saya buka diskusi. Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Kalau masalah pengadaan intinya apa dibolehkan gitu, tapi asalkan yang dibaca
antara Quran dan sesuai dengan sunnah. Jadi diperbolehkan ruqyah satu, ya, sesuai dengan syariat. Ada lagi? Ya, ada lagi? Nah, ini mungkin yang disampaikan tadi, dia mengarahnya hukumnya boleh atau tidak, gitu kan? Untuk minta ruqyah hukumnya boleh, bukan dilarang. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa Sa'id bin Jubair, gurunya Husain bin Rahman, menyampaikan kata atau kalimat qad ahsana manita ila masami'a. Alangkah baiknya apa yang telah kau lakukan wahai Husain bin Rahman. Husain bin Rahman apa yang dilakukan ketika tersengat jengki? Minta ruqyah. Gurunya Sa'id bin Jubair apakah menyalahkan? Tidak. Ya, justru malah apa? Memuji. Bagus, engkau melakukan suatu amalan berdasarkan dalil. Kan Husain bin Rahman diminta dalil kan sama Sa'id bin Jubair, ya kan? Nah, kemudian Husain bin Rahman menyampaikan dalil yang dia dengar dari siapa? Asy-Sya'bi, ya. Kemudian dia dengar dari apa? Dari sahabat yang mulia bernama siapa? Buraidah bin Al-Husayb. Kalau yang dari Sa'id bin Jubair dari siapa? Ibnu Abbas. Baik, ini ralat ya cerita ya. Kalau yang dari Sa'id bin Jubair itu dari Ibnu Abbas, ya kan? Kalau yang Husain bin Rahman dari Asy-Sya'bi dari siapa? Buraidah bin Al-Husayb. Itu menunjukkan ruqyah nggak boleh minta ruqyah kecuali untuk ya menyembuhkan dari penyakit ain dan juga sengatan, ya. Demam yang dikarenakan tersengat binatang berbisa, gitu kan? Baik, ini menunjukkan minta ruqyah hukumnya boleh, ya. Adapun hadis dari Ibnu Abbas ini yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair tadi, ini menunjukkan apa? Afdoliyah. Ada yang lebih afdol dari minta ruqyah. Yaitu apa? Tidak minta ruqyah. Apa fadilahnya? Apa keutamaan bagi orang yang nggak minta ruqyah? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hukum minta ruqyah boleh, ya. Tapi ada yang lebih afdol, nggak minta ruqyah. Memang afdoliyahnya apa? Keutamaannya apa? Fadilahnya apa? Kan ruqyah. Dia akan tergolongkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Gitu ya, paham ya? Ada juga ruqyah yang nggak dibolehkan. Ruqyah bagaimana itu? Tadi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana itu ruqyah yang nggak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah? Ya, yaitu ruqyah yang di sana ada pelanggaran syariat. Ya. Apa contoh dari pelanggaran syariatnya? Minta bantuan jin, ya. Atau mencampur adukan antara ayat-ayat Al-Quran dengan jampi-jampi dari ya jinnya. Ya. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, setelah dia baca ayat Quran, dia baca mantra. Itu namanya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Boleh enggak? Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Enggak boleh. Nah, banyak sekarang dukun-dukun, ya, mereka untuk mengelabui, ya, para orang-orang yang kurang pintar. Kan dia dibilang orang pintar, berarti yang datang ke dia berarti orang yang nggak pintar. Cara yang mengelabui orang-orang nggak pintar itu adalah dengan tadi
Awalnya dia pakai ayat Al-Quran, ada doa-doa dari Nabi, atau kalimat-kalimat yang tidak ada unsur syiriknya. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau supaya ada kesembuhan lah kepada si fulan ini. Ya, setelah baca itu nggak jelas apa yang dia baca, ya kan? Nah, itu berarti boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasannya apa, Bu? Ya, dia mencampur adukan, ya kan? Ya, jambi-jambi yang tidak syar'i tadi dengan jambi-jambi yang syar'i. Ruqyah itu kalau bahasa terjemahan kita, terjemahan bebasnya jambi-jambi. Jambi-jambi. Jadi bahasa jambi-jambi itu tergantung isi jambi-jambinya. Kalau isi jambi-jambinya dari Al-Quran, ya kan? Dan juga isi jambi-jambinya dari doa-doa Nabi, atau doa bahasa Indonesia atau bahasa apapun itu yang tidak menyelisih syariat, boleh, Bu. Kita misalnya doa, kita nggak hafal doa dari Al-Quran, kita nggak hafal juga doa dari hadis Nabi, kita bahasa Indonesia aja. Ya Allah, ya sembuhkanlah penyakit aku ini, ya Allah. Boleh kan begitu? Ya boleh, karena kita mau, gitu kan? Kecuali kalau ya nyiroro kidul, aku sudah kasih kepala tebal, ya kan? Tolonglah supaya ikan-ikannya itu ya, gitu misalnya nelayan nih ceritanya, boleh kan gitu? Jadi pertama yang dikatakan jambi-jambi ruqyah yang nggak boleh adalah menyelisih syariat atau mencampur adukkan yang syariat dengan yang bukan syariat, ya, kebatilan. Nah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ruqyah nggak boleh, ya kan? Ruqyah yang boleh tadi, ya, minta ruqyah. Jadi ruqyah itu hukum asalnya adalah disyariatkan. Oke, nah sekarang yang permasalahan minta ruqyah. Boleh kan minta ruqyah? Boleh. Tapi ada yang atau dari itu tidak minta ruqyah. Keutamanya tidak minta ruqyah. Tidak sampai sana. Paham ini ya, Bu ya? Ibu kalau misalnya ada, kan di antara ciri-ciri ain ya, kemarin kan pernah disampaikan tuh, ciri-ciri ain itu adalah kepalanya pusing, ya, luar biasa, ya kan, kemudian badannya juga gitu segala macam. Itu banyak kemungkinan ya. Kalau seandainya itu sudah datang ke dokter diperiksa, ibu nggak apa-apa kok, Bu. Misalnya secara medis nggak terdeteksi, oh dia sudah ada kemungkinan ain. Tapi sebenarnya, Bu, mau itu ain bukan ain, baik itu penyakit medis atau tidak medis, Al-Quran asal dari obat Islam. Kan? Dari itu kita sebutkan kemarin dalilnya kan? Ingat gak dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Surat apa itu? Al-Isra ayat 82. Surah apa? Al-Isra ayat 82. Silakan boleh baca, yang mau baca. Setiap huruf yang dibaca akan mendapatkan minimal 10 pahala. Ayo Ibu berebutan kalau bisa, ya kan, namanya amalan kebaikan, berebut kalau bisa. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Betul. Alhamdulillah. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya menambah kerugian. iya, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu semuanya
syifa, obat penyembuh. Ya, jadi ibu misalnya sakit perut kah atau demam kah, ya sebelum minum obat misalnya, kita mungkin biasanya cocoknya kalau demam minum apa? Paracetamol, apakah itu bentuk nama obatnya gitu kan? Apakah kita untuk kita sendiri atau untuk anak kita? Maka dibiasakan Bu mulai bacakan Al-Fatihah. Jadi jangan langsung minum bismillah. Nah, kalau bisa ada ayat Al-Quran yang gambarnya Qurannya. Ya, ya apa namanya? Ya kalau Al-Quran boleh nggak Ustaz? Boleh, cuma nanti ibu ketiduran, aja minum obatnya. Kan biasanya obat sebelum tidur gitu kan. Sebelum tidur baca Al-Quran dulu. Alhamdulillah syaitan bagi semua alif lam. Baru kita lagi kabar bersama tidur. Ya kan? Jadi nggak mesti ya panjang-panjang. Al-Fatihah. Belum minum obat, Al-Fatihah. Tujuannya apa? Rukyah. Rukyah diri sendiri. Kalau rukyah diri sendiri, ya apa namanya? Hukumnya beda dengan orang yang minta rukyah. Paham ya? Demikian. Udah kayaknya nggak enak nih, mesti bisa sadar nih. Kecuali kalau seandainya ada orang yang apa namanya jahil sama kita, dikirimnya ya apa namanya sihir kepada kita, ya sehingga jin itu sampai menguasai diri kita. Kita nggak sadar, kita melakukan hal-hal yang kita nggak sadar. Tentunya mungkin nggak bisa memilih diri sendiri, enggak kan? Nah, akhirnya apa? Anak kita atau saudara kita manggil Ustaz, ya Ustaz, tolong ini ibu saya, Ustaz, tolong ini istri saya, Ustaz, tolong ini anak perempuan saya kesurupan. Nah, akhirnya Ustaznya datang, kemudian Ustaznya membacakan ayat Quran, alhamdulillah tiba-tiba kok udah ramai, ada apa ini? Ya. Nah, bagaimana nih yang tadi yang kesurupan? Termasuk yang orang minta rukyah enggak? Enggak kan? Yang minta rukyah siapa? Si anaknya. Nah, anaknya tadi minta rukyah termasuk yang tidak masuk surga tanpa hisab tapi azab atau tidak? Termasuk bagaimana dia minta? Nah, ini yang salah. Yang termasuk yang tadi dikatakan apa yang dikatakan minta rukyah yang tidak datang utama ini adalah dia yang sakit, dia minta rukyah. Paham ya? Dia yang sakit, dia minta rukyah. Paham ya? Kalau dia minta rukyah bukan dia yang sakit, maka bukan. Tujuannya malah ibadah ta'awud, tolong menolong, ada pahala orang. Paham ya? Oke. Jadi kalau kita buat contoh seperti ini, insya Allah lebih paham. Nah, jadi jangan bergampangan, sakit dikit, ya kan? Aduh, ini kayaknya tetangga ini udah nggak benar begini kayak saya. Udah susah, dosa malah. Ada kalau gigi ya. Nggak tahu sentimen banget sama tetangga, gitu, ya kan? Udah seuzon duluan tuh, ya udah minta telepon Ustaz, oh Ustaz ini saya dulu ya. Nah ini nih, yang begini yang nggak dapat keutamaan, ya kan? Dia merasa dia agak aneh pada diri dia, mesti sadar nih. Nah, telepon Ustaz, kata rukyah seperti itu. Ustaznya bilang, Bu, ada nggak yang mau saya? Ibu mau nggak saya kasih sesuatu yang lebih baik dari minta rukyah? Apa itu? Ibu mau saya minta rukyah. Kenapa Ustaz? Saya bayar nggak Ustaz? Bukan masalah ibu bayar nggak bayar. Ada hadis Nabi SAW bahwa ya di antara orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak minta rukyah. Oh gitu Ustaz. Astagfirullahaladzim, saya nggak tahu Ustaz. Nanti gimana? Kalau belum tahu maka tidak mengapa. Dulu Ustaz saya pernah minta rukyah Ustaz, gimana nih Ustaz? Nah, gitu kan? Aduh, kayaknya sudah tereliminasi nih Ustaz. Gimana nih Ustaz? Jawabnya gimana Bu? Banyak-banyak doa. Nah, apa doanya? Saya kasih ini. Ya, banyak-banyak doa Bu.
Soalnya udah minta rukyah. Bagaimana agar terhapus tuh yang dulu nggak dianggap sama Allah gitu, biar masih ada kesempatan masuk ke Taufaisatul Ramadan. Doanya dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Kalau usah dijaga kalau banyak nabi di sana, benar. Silakan nanti mau baca Al-Baqarah 286. Silakan nanti mau baca. Betul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan baca artinya. Allah tidak memberkati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, Ya. dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, ini semua yang telah berlalu akan mendapat balasannya. Maka dulu kalau dia minta rukyah berarti tereliminasi dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab tanpa ada. Tapi Allah Maha tahu jemaah. Kita itu pasti banyak salahnya. Nah, supaya kesalahan kemarin Allah nggak anggap, sehingga mesti ada kesempatan masuk golongan masuk surga tanpa hisab tanpa ada, maka Allah ajarkan doanya. Ini dia doanya. Apa itu? Ya, Tuhan kami. Ya. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Itu dia. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Iya. Ya Tuhan kami, janganlah engkau berikan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikunya. Iya. Maafkanlah kami, Iya. ampunilah kami, Iya. dan rahmatilah kami. Iya. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Iya, Masya Allah indah. Ya. Permintaan doa itu subhanallah indah. Minta supaya dimaafin sama Allah, ya kan? Ibu sering baca ini, Bu? Sering. Enggak, maksudnya kalau bagi yang belum sering-sering baca ini. Ya. Pokoknya mau habis kapan aja Ibu, ketika waktu mustajab, ya kan? Di hari Jumat pada asar, ketika mendengar ayat berkokok, ya kan? Ketika turun hujan, ya kan? Setiap pada sholat, ya kan? Ketika sambil safar, kan mustajab tuh baca doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa. Sambil dihayati maknanya ya. Itu benar-benar menyentuh. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini baru poin pertama nih, yaitu ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab adalah apa? Tidak minta di ruqyah. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya masuk ke berikutnya? Nah, silakan. Sebelum masuk ke poin berikutnya ada 4 tuh di sini. Silakan. Ini apa termasuk itu ya saja. Misalnya ada
seorang teman ini dia bercerita ke kita kalau dia merasa ada gangguan gitu kan. Terus kita menyarankan untuk datang ustadz yang saat ini untuk diruqyah. Ternyata dia benar sampai di setelah diruqyah itu mereka buta misalnya. Oke. Nah itu apakah yang teman yang minta yang ngajak Nyarankan. itu apa termasuk golongan itu kata? Yang nyarankan dia nggak sakit menyarankan. Nah, malah dia membantu ya, menunjukkan seorang ustadz ya. Kalau dia berdosa kalau dia menyarankan datang ke dukun fulan. Itu dosa dia itu. Ya kan, kalau mengarahkan ke ustadz, nah itu bagus. Cuma ustadznya jangan juga. Ya. Kan malah sekarang ada kiai, malah ada ajengan, ada adib, ya kan, yang profesinya malah jadi dukun. Gitu. Walaupun kenapa dia bilang ustadz? Ya kan karena dia pakai peci, oh ya kan karena pakai jubah, dia kan pakai serban, maka dia ustadz dibilang. Nah, kan orang kadang menilai seseorang itu dari tampilan. Gitu. Ketika datangin ternyata pada jampi-jampi, jampi-jampi apa namanya, yang tidak disyariatkan. Maka dicek dulu ustaznya benar nggak. Jadi jawabannya dia nggak termasuk karena tadi dia nggak sakit, yang termasuk yang kita intinya adalah tadi dia yang sakit, dia pula yang minta. Nah itu yang dimaksud minta ruqyah yang tereliminasi dari keutamaan kegiatan peserta. Nah orang yang tadi temannya tadi ketika memang jadi dia minta ruqyah sama ustaz tersebut dan ustaznya meladeni, udah dia tereliminasi sudah. Ya. Kalau saya pribadi apa namanya ketika ada minta ruqyah seperti itu, saya bilang ibu mesti sanggup nggak untuk baca Al-Fatihah, ibu mesti sanggup nggak untuk baca Al-Baqarah, mesti sanggup ustaz. Ibu upayakan ruqyah diri sendiri. Ya. Kalau ibu misalnya apa namanya khawatir tidak maksimal karena biasa kadang-kadang jinnya melawan, ya kan, jinnya melawan, maka apa namanya pakai apa namanya murotal, ada mungkin apa namanya kaset atau flash disk ya, dia hidupkan itu ayat dia murotal tersebut, ya kan. Dan dia juga baca Quran sendiri. Nanti kalau seandainya dia tiba-tiba udah nggak sadarkan diri, yang merotal di flash disk tadi berjalan gitu, jadi nggak putus ruqyahnya. Nah kalau saya seperti itu biasanya, ya kan. Atau saya panggil mungkin ayahnya atau mungkin suaminya atau mungkin saudara kandungnya, saya panggil, ya, boleh bantu saya nggak? Kalau menurut kalau bisa suami apa namanya Anda sendiri yang sebagai suami untuk meruqyah istri Anda. Kalau bisa Anda sendiri sebagai ayah yang meruqyah putri Anda. Gitu. Untuk menghindari. Iya, supaya kita kan kepingin kebaikan yang lebih baik bagi dia seperti itu. Ya kan? Jadi kalau lagi masih bisa sadar, bisa meruqyah diri sendiri, kenapa minta ruqyah ke orang lain? Bisa kami ya, nah seperti itu. Kalaupun akan ada seperti itu ya sangat apa ya, disayangkan. Boleh sih hukumnya kan, kata Syekh Fauzan, kata beliau sini di antara faedah dengan sini gibah atau ruqyah. Ruqyah itu mubah, minta ruqyah itu boleh hukumnya. Cuma kita bicara afdoliyah, mana lebih afdol gitu, ya kan? Ada pertanyaan lagi? Nah ini mengenai benda yang tadi kan tidak yang ditempelkan ke sini yang buat menyembuhkan. Oh belum ke situ kita? Enggak, ini saya pertanyaannya berhubungan dengan itu. Tapi gini sekarang kan lagi hits banget dengan tempelkan yang biogas itu, tempelan itu dalam jenis MSI. Biogas itu gimana? Dia kayak tempelan ini sudah warna hijau. Tapi kalau dia ditempelkan, misalnya anak sakit, saya panas, dia ditempel itu, anaknya hilang. Bendanya apa? Seperti ini, kayak koin gitu.
besi. Nah, dia dari seperti kayak dari plastik warnanya hijau itu dia dari bisnis MSC, ada bisnis produk itu. Nah itu dia ditempel pada itu dia anak-anak panas nih anaknya itu ada gitu. Kaitannya dengan rupiah? Nah ya itu bisa enggak minta cuma dengan ditempel itu dia bisa anaknya dari panas jadi panas kan kalung yang memang lagi gini. Iya, banyak. Ada kalung, ada gelang, ada kaos kaki, ada apa lagi? Ada iya, sambung ya. ada tembak. Gitu. Kan ada tuh videonya. Ada dukun mau dipasangnya pakai tembak mainan. Ternyata ada infrarednya. Dia meyakini banget dengan benda itu anaknya dalam langsung sebut dan dengan kalung itu biasanya dia tidak masuk angin dengan pakai kalung itu dia yakinkan dia jadi masuk angin itu masuk kategori sendiri. Nah, baik, pertanyaannya bagus. Sebenarnya itu masuk juga di pembahasan rupiah. Kenapa orang minta rupiah kok malah nggak mendapat keutamaan ya? Dari sisi mananya gitu kok nggak dapat apa namanya masuk surga tanpa hisab tanpa adab ya. Nah ini yang kita bahas sekaligus menjawab pertanyaan ibu. Tidak ada lagi kan? Sudah ada lagi ya? Kalau enggak kita lanjutkan ke satu poin ini. Insya Allah poin kedua, 3 dan 4 kita potong berikutnya. Kata Syekh Shalih bin Syekh rahimahullah taala, wa ma'na la yastarqun, ya yang dimaksud dalam hadis ini yaitu golongan orang yang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang minta ruqyah, itu la yatlubuna ruqyah. Ya, orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab adalah orang yang tidak minta ruqyah. Kenapa? Di anna talibu liruqyati yakunu fi qalbihi mailun lirraqi. Karena orang yang minta ruqyah itu akan terjadi pada hati dia fi qalbi mailun, kecenderungan, keterikatan, ya, hatinya akan berpaling, harapannya, hatinya dalam bentuk harapan itu akan condong kemana? Lirraqi, kepada yang meruqyah. Yang meruqyah ini siapa? Makhluk atau siapa? Makhluk kan? Manusia kan? Makhluk. Ya. Ada seperti kayak ketergantungan kepada si fulan. Padahal ketergantungan itu harusnya kepada Allah saja. Ya. Seperti kayak sudah membagi harapan. Nah, ini kuncinya Bu. Sehingga di sini nanti ada ulama berbeda pendapat. Apakah ya ketergantungan yang terbagi tadi, yang dengan terbaginya ketergantungan tadi itu berlaku bukan hanya minta ruqyah, tetapi berlaku pada semua hal, termasuk yang tadi itu tadi. Pokoknya ketika hati sudah terbagi ketergantungannya bukan kepada Allah saja, kepada selain Allah juga ada. Nah, mau apapun itu objeknya, itu berarti sudah tereliminasi dari orang yang surga tanpa hisab tanpa adab. Makanya saya bilang dokter juga, pokoknya apa saja. Nah, ini maksudnya ini ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ya, karena ilatnya, alasannya adalah terbaginya ketergantungan, maka apapun itu termasuk. Ada yang mengatakan tidak, hanya sesuai dengan dalil saja, hanya dalam masalah ruqyah tadi. Adapun kepada yang lain maka tidak masuk kategori. Nah, ini yang dua benar ulama nih Bu, yang saya sampaikan. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh berpendapat, beliau termasuk dia berpendapat apa?
yang ketergantungannya terbagi sehingga dia tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, hanya dalam masalah minta ruqyah saja. Ya. Yang menulis kitab ini di syarah Syekh Shalih bin Abdul Syekh. Ada ulama yang lain mengatakan, ya, selagi ya inti permasalahannya sama, yaitu terbaginya ketergantungan kepada selain Allah, maka itu pun termasuk orang yang tidak masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Termasuk yang tadi itu, Bu. Ya. Tapi ada lebih bahaya dari itu. Dia yakin tidak ada andil Allah dalam menyembuhkan dia dan anaknya. Benar-benar benda itulah yang menyelamatkan dia. Benda itulah yang menyembuhkan dia. Ya. Nggak ada dia ikatkan, dia nggak mengikut sertakan Allah dalam penyembuhan itu. Maka jatuhnya apa? Syirik akbar, keluar dari agama Islam. Gitu ya. Nah. Ini benar-benar tipis ya, Bu ya. Ini benar-benar, makanya disebutkan dalam hadis dan para ulama mengatakan memang orang yang surga tanpa hisab tanpa azab itu benar-benar luar biasa itu. Ya. Ketergantungan tawakalnya itu luar biasa. Nah, baik. Kita lanjut ya. Jadi sudah tahu nih poinnya kenapa ya bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab, karena apa? Karena orang yang minta ruqyah dia nggak mau tergantungnya terbagi kepada selain Allah. Baik. Hatta yurfa'a ma bihi min jihad sabab. Ya. Sehingga ya hilang darinya as-sabab, yaitu sebab yang yang menjadikan dia sembuh. Ya. Jadi dikatakan sini apa? Hatta yurfa'a ma bihi min jihati sabab. Ya, hilang darinya apa? Terangkat darinya apa? Dari sisi melakukan atau informasi min jihati sabab. Ya, sebab yang membuat dia apa? Sembuh. Wa hadzal nafyu, dan hilangnya ketergantungan ini al-warid fi qawlihi, inilah yang dimaksud dalam ucapan Rasulullah, la yastarqun, orang yang tidak minta ruqyah. Maksudnya penafian yang tidak minta, tidak ingin terbagi ketergantungan itu, ya, sehingga ketergantungan dia murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang Rasulullah maksudkan adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Li'anna an-nasa tata'allaqu qulubuhum biruqyah jiddan aksar min ta'alluqihim bil-tibb wa nahwi. Nah, ini alasan Syekh kenapa hanya di di kasus minta ruqyah saja, adapun dalam masalah pengobatan, medis dan sebagainya tidak termasuk. Apa beliau? Karena hati manusia itu, ya, keterikatan hatinya, hati orang yang minta ruqyah itu lebih kuat, ya, terhadap yang meruqyah dibandingkan keterikatan hati, ketergantungan hati terhadap aktif, terhadap obat-obatan. Ya. Wanahwi ataupun semisalnya. Ibu kalau seandainya sakit datang ke dokter, datang ke ustadz, ya, itu harapan untuk bisa sembuhnya itu
lebih kuat ke ustadz atau ke dokter? Hah? Ibu itu biasanya ya, kebanyakan terjadi nggak di sini, di mana-mana. Orang ketika sakit dia ke dokter dulu, bukan ke ustadz, betul nggak? Kapan ke ustadz? Kalau seandainya tidak ada lagi alternatif lain, betul. Ya. Aduh, ini dokter gaya betul ini, kata dia. Iya. Akhirnya apa? Dia datang ke seorang ustaz. Ya. Dia meyakini ustaz itu ada sesuatu yang dia miliki. Pokoknya sesuatu yang iya. Sehingga keterikatannya kepada bacaan-bacaan atau kepada kealiman, kesolehan gitu kan, ya, atau bahkan dianggap kewalian gitu. Dan nggak mungkin kau nggak sembuh. Nah, ini dia. Jadi ketergantungannya kepada orang yang meruqyah ini, ya, itu lebih dominan, lebih besar dibandingkan kepada ya dokter-dokter dan pengobatan biasa, pengobatan medis biasa. Nah, ini alasan beliau. Dan terbukti bukannya sih di Saudi, di Arab sana juga begitu. Ya, orang asal lagi pasti ke dokter dulu, ya, gitu kan. Baru setelah itu memang sudah nggak ada harapan sembuh, baru mana? Baru sekali. Nah, ini ketergantungannya lebih kuat. Ini alasan beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang alasan beliau yang tidak masuk surga sampai terhadap adalah yang minta ruqyah saja. Adapun kalau datang ke yang medis itu dia di luar dari pembahasan ini. Baik. Fal arabu fil jahiliyah wa hakadha wa aktsarun nas, kata beliau. Orang-orang Arab dulu di masa jahiliyah, dan demikianlah kondisi kebanyakan manusia saat ini. Ya kan beliau hidup di zaman kita juga. Mereka benar-benar hati mereka benar ketergantungan yang begitu kuat terhadap apa? Namanya ruqyah. Fal qalbu yata'allaqu birraqi wa birruqyah. Hati itu sangat kuat ketergantungannya terhadap yang meruqyah dan ruqyah itu sendiri. Wa hadza yunafi kamalut tauhid, kamalut tawakkul ala Allah. Ya. Ketergantungan yang begitu dominan kepada yang meruqyah dan ruqyah itu sendiri itu menghilangkan kesempurnaan. Bukan menghilangkan tawakal sama sekali, tapi kesempurnaan tawakalnya. Ya. Kalau seandainya tawakalnya sudah sempurna beralih kepada makhluk, tadi hukumnya apa? Keluar dari agama Islam, syirik. Ya, sama sekali Allah nggak ada andil di situ, nggak dikaitkannya, tidak dia sertakan Allah di dalam kesembuhan tersebut. Nah, itu sudah keluar dari agama Islam. Ya. Nah, ini mengurangi kesempurnaan tauhid itu sendiri, itulah ya yang menyebabkan dia tidak masuk surga tanpa hisab apa. Ada demikian dia rahimahullah. Ya. Paham di sini ya? Ya. Jadi Bapak Ibu yang hormatkan muliakan, ya kuncinya kalau kita berobat ke medis, ya kan? Saya yakin hanya Allah yang menemukan. Ya. Dan berdasarkan kauniyah, sebab kauniyah, ya, saya selama sama dokter ini adalah cocok racikan obatnya. Gitu. Jadi yang kita lihat ilmunya dokter tadi, pengalamannya dokter tadi dalam meracik obat, ya, dalam melayani dalam mengupayakan supaya kesembuhan lebih cepat, seperti itu ya. Tentunya kita kalau misalnya ada dua pilihan, dokter senior, dokter junior yang baru tamat, dari kira-kira pilih mana nih? Kenapa Ibu di senior?
tapi tetap penyembuhan dari Allah. Bisa jadi ada orang yang apa namanya di dokter seniornya ini qadarullah apa namanya lagi keluar kota atau gimana, dan ini yang ada cuma asisten dia. Iya. Terus kemudian asistennya kasih gini dan ternyata resepnya beda sama kita, karena waduh karena udah sakitnya begitu luar biasa nih, mau nggak mau diminum kan? Ternyata satu juga. Bagaimana itu? Semakin yakin bahwasanya kesembuhan hanya dari Allah. Seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang juga pernah juga kan, dok selama ini alhamdulillah yang enak aja setelah minum resep obat, resep dokter. Ya, kok sekarang ini kok nggak ada reaksinya, gimana dok? Apa beda nih resep? Enggak sama kok bu. Nah ini menunjukkan bahwasanya apa? Ya, kesembuhan datang dari Allah. Padahal racikan obatnya sama, dosisnya juga sama, ya ngasih dokter langsung. Sehingga kita kira dokternya salah kasih resep, ternyata betul kok nggak ada salah seperti ini. Tapi kok nggak ada reaksi, menunjukkan bahwasanya kesembuhan datang dari Allah. Kita hanya bisa berikhtiar semaksimal mungkin. Mana yang paling mendekati cepatnya sembuh kita dan lain sebagainya. Nah itu dia caranya biar nggak termasuk tergantung kita kepada selain Allah itu lebih besar. Gimana? Berat. Pokoknya kalau kita ngomong dokter itu kita banyak apa namanya merenung lah, ya introspeksi terus, ya Allah tawakal, besar-besarin ke Allahnya pokoknya gitu, ya kan? Maka kadang kalau kita panik itu kelihatan tuh harapannya itu kepada Allah, kepada ya dokternya itu kelihatan dari ketika panik tuh, ya kan? Makanya alhamdulillah dengan ngaji seperti ini, ya pokoknya ketika mau datang ke dokter, anak kita lagi sakit, ketika kondisi panik, ya Allahnya, Allah dikuatkan ke Allahnya. Nah itu caranya ya Bu ya, biar kita keluar dari apa namanya ketergantungan yang lebih dominan kepada selain Allah. Ya. Kami ingat ada juga ulama yang katakan apa? Pokoknya ketika ketergantungan lebih besar kepada selain Allah, ente tidak termasuk sesuatu soalnya ada ulama seperti itu soalnya, ya kan? Nah kita pilih yang hati-hati aja lah, ya kan? Pilih hati-hati aja. Gimana caranya? Kalau datang ke dokter berobat, Allahnya dia terus kita ingatkan diri kita sendiri, Allah, pokoknya Allah, gitu, ya. Nah, habis waktu kita mohon maaf. Sedikit lagi Ustaz. Boleh nggak nih? Kadang-kadang orang begini, aduh ibu pengalaman Bu, ketika kita di sekolah begitu juga kan, mau keluar, aduh teng keluar, ada yang mau nanya, gue jangan belum minta namanya. Tapi insya Allah sini nggak begitu kan. Biar sempat. Tadi kan kita bicaranya ini dari pihak yang sakit. Kalau yang itu yang meruqyah termasuk ini nggak? Oh enggak Bu. Oh enggak ya? Dia malah berpahala. Iya, berpahala. Kan pahalanya sih mana? Membantu. Bantu. Iya. Kalau gimana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolong kalian dalam kebaikan. Iya. Jadi dia pahala di situ. Karena bukan data malah nggak termasuk surga. Iya. Dia nggak termasuk. Jadi sekali lagi yang minta ruqyah itu adalah dia minta ruqyah, dia kan dia sakit, dia yang sakit dia minta ruqyah, itu yang dimaksud, tidak masuk juga kata Aisyah apa. Jadi saya kira cukup sampai buka pasal majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.